lupakan aku. Kalau pengalaman kerja Mita sebagai pramugari, bisakah Mita melamar pekerjaan di Jakarta? Meskipun dia hidup dengan Ronald, rasanya Mita tidak mau mengandalkan Ronald untuk hidupnya. Selamat pagi. Sapa Mita yang sudah lebih dulu bangun dari Ronald. Mita sedang menikmati udara pagi ini yang menyegarkan. Malam tadi yang hujan deras membuat pagi ini menjadi segar karena bau tanah basah yang dikeluarkan oleh alam. Pagi, cepat sekali bangun. Jawab Ronald. Ronald tidur di sebelah Mita semalam meski ada bantal yang menghalangi mereka di tengah-tengah. Semalam Ronald kembali menodai Mita. Dia kesal karena Mita ingin pergi bersama Amr. Ronald, aku ingin mencari pekerjaan hari ini. Aku lihat di ruang sebelah. Kamu punya ruang kerja. Boleh aku menggunakan laptopmu? Tanya Mita dengan senyumnya. Kamu ingin bekerja? Kenapa tidak di kantorku? Tanya Ronald membantu Mita menghidupkan laptopnya. Mungkin wanita ingin mencari lowongan pekerjaan yang tepat untuk dirinya. Tidak, kenapa aku harus selalu mengikutimu? Jawab Mita memutar bola matanya malas. Pakailah, hari ini aku ingin mengajakmu untuk menyiapkan pernikahan kita. Kalau kamu sudah selesai mengirimkan lamaran, siang nanti kita akan pergi, Paul akan menjemputmu. Ucap Ronald berdiri dari tempat duduknya dan membiarkan Mita melakukan apa yang dia suka. Nanti aku akan beli yang baru untukmu. Jadi, kamu tidak lagi mengganggu barang-barangku. Lanjut Ronald melihat Mita yang sedang serius sekali melamar pekerjaan. Yang membuat Ronald frustasi, dia malu menyentuh tubuh Mita yang indah pagi ini. Sengaja Mita masih menggunakan gaun tidur dengan menunjukkan lekuk tubuhnya. Untuk apa Mita malu lagi? Mereka sudah 3 kali melakukannya dan sebentar lagi Mita dan Ronald akan menikah. Yang pastinya mereka menikah bertujuan untuk membuat anak. Itu saja. Kalau begitu, untuk apa Mita menutup tubuhnya kalau Ronald bisa dengan bebas melampiaskan hasratnya? Kenapa melihatku? Tamu menginginkannya pagi ini? Tanya Mita dengan sangat lembut. Sial. Ronald tertangkap basah sedang mengagumi tubuh Mita. Sayangnya, Ronald tidak ingin Mita cepat-cepat punya anak, entah kenapa dia ingin mengenal wanita ini. Brengsek memang, tetapi setelah Mita tinggal bersama dengannya, wanita ini punya daya tarik sendiri. Sengaja sekali Mita membuka lebih lebar gaun tidurnya agar Ronald mendekat, lebih cepat punya anak, lebih cepat mereka berpisah. Kalau mau, bilang saja. Mita mengedipkan matanya melihat Ronald yang jadi menghindar karena godaan Mita pagi ini. Mita tertawa saat melihat Ronald menjauh. Kalau tidak ditawari, Mita dipaksanya. Ketika Mita serius menawarkan daging mentah miliknya, Ronald malah kabur. Setelah selesai mengirimkan lamaran pekerjaan dan mencari pekerjaan yang cocok untuknya, Mita mandi pagi. Ronald sudah pergi ke kantor ternyata. Tidak pamit lagi. Mita mengambil ponselnya yang dari pagi tidak disentuh karena Mita tahu tidak ada lelaki yang merindukannya. Mita melihat pesan masuk tetapi bukan dari aplikasi pesan biasa. Mita menggunakan aplikasi pesan lainnya dan pesan itu masuk dari sana. Buka blokir ponselku, Mita. Mita membacanya dan ternyata itu pesan dari Amr. Amr mengirimkan nomor ponselnya dan Mita mencatatnya kembali lalu menghafalnya. Dia takut Ronald kembali menghapus nomor Amr. Setelah terbuka blokir ada pesan masuk dan tidak lama Amr menghubunginya. Kenapa kamu tega sekali denganku? Tanya Amr langsung to the point. Mita belum menjawabnya, dia keluar menuju kolam renang Ronald. Mita belum mandi dan belum sarapan dari pagi tadi karena sibuk mencari kerja. Amr, kamu tahu aku bagaimana? Dia lelaki yang aku cintai, jangan membenciku. Ucap Mita dengan sangat lembut. Amr merubah panggilannya menjadi video call. Sudah biasa dia bertelepon dengan Mita. Mita yang seksi dan masih menggunakan gaun tidurnya. Jadi, kamu tidak menyukaiku? Aku pikir kedekatan kita selama beberapa bulan ini cukup mengatakan kalau kita punya hubungan. Ucap Amr sambil melihat mata Mita yang melihatnya penuh cinta. Maaf aku tidak jujur padamu, aku masih punya cinta. Saat dia memintaku untuk kembali dan kamu jauh, aku kembali luluh. Andai saja aku bertemu denganmu lebih dulu, aku pasti lebih menyukaimu, Amr. Mita berkata jujur. Memang itu yang Mita pikirkan. Andai saja dia saat itu bertemu dengan Amr.
Tetapi Mita selalu tepiskan pikiran itu karena belum tentu Amr mencintainya saat pertemuan mereka dalam kondisi yang berbeda. Amr, aku bukan wanita yang suci untukmu. Kamu lelaki yang sangat baik, carilah wanita yang baik juga untukmu. Ucap Mita. Saat ini Mita memilih pasrah dengan hubungannya dengan Amr. Masalahnya dia berhubungan dengan Ronald selama setahun ini dan tidak mau terlibat perasaan dengan lelaki lain. Mita, aku sudah tahu bagaimana kamu lupa saat kita bersama? Tanya Amr. Mungkin Ronald tidak tahu tetapi Mita pun tidak mau jujur karena dia juga pernah bercinta dengan Amr saat mereka dekat. Hanya saja mereka hanya terlibat hubungan saling menguntungkan saat itu, bukan dengan cinta. Aku sangat ingat dan aku bahagia di pelukanmu tetapi aku mencintai Ronald saat ini. Aku juga akan menikah. Doakan pernikahanku bahagia dengannya. Ucap Mita sendu. Mita tidak munafik. Dia mengakui kalau setelah dia ternoda dengan Ronald, dia bukanlah wanita yang bisa menjaga harga dirinya. Hidup mengajarkan dia kejam. Dia butuh uang, dia butuh pekerjaan dan saat itu semua terjadi begitu saja. Mereka memang tidak punya hubungan kekasih tetapi Amr sangat memperhatikan Mita. Aku rindu bibirmu, aku rindu berada di atas tubuhmu, Mita. Mita diam dan menggigit bibirnya. Dia tidak menjawab dan begitu gelisah saat Amr mengatakan seperti ini padanya. Aku tidak bisa melupakan itu selama di London. Padahal kamu sudah berjanji berlibur di Bali bersamaku, aku sudah lama menantikannya. Ucap Amr. Amr, lupakanlah. Aku tidak ingin lagi mengingatnya, anggap saja aku tidak pernah berjanji denganmu. Ucap Mita dengan suaranya yang sangat lembut yang selalu dirindukan oleh Amr ketika dia jauh. Kalau tahu aku jauh membuatmu pergi, aku pasti memaksamu untuk ikut denganku. Ucap Amr yang masih tidak terima, Mita bersama dengan lelaki sialan itu. Jujur, Amr juga bukan lelaki yang baik tetapi dia inginkan serius dengan Mita meski dia tahu Mita bukanlah wanita yang pertama untuknya. Itu tidak masalah bagi Amr. Toh, mereka sudah pernah saling bergelut di ranjang yang sama. Tidak lama ada orang datang dan itu pola, Mita belum siap sama sekali dan langsung menutup telepon Amr. Mita mengirimkan pesan pada Amr. Jangan hubungi aku. Aku takut Ronald tahu kalau kamu menghubungiku. Isi pesan yang dikirimkan Mita dan Amr menghela nafasnya saat membaca pesan Mita. Sejujurnya ini adalah rahasia Mita dan Amr. Mereka pernah 2 kali menghabiskan malam panas bersama dan Amr sungguh terkesan dengan Mita. Sampai saat ini, Amr tidak bisa melupakan cantiknya wanita itu dan hebatnya dia di ranjang. Sungguh mempesona. Mita juga tidak lagi berharap orang lain mengecap dia seorang wanita yang baik karena rasa kecewanya pada laki-laki membuatnya rela memberikan dengan cuma-cuma cinta 1 malam dengan Amr, dengan balasan yang setimpal. Pola, aku belum mandi dan makan. Bisakah kamu menungguku sebentar saja? Ucap Mita dengan senyum dan Pola mengangguk. Silahkan Mita, aku akan sabar menunggumu. Ucap Pole. Mita kembali lagi ke kamarnya. Pantas saja Ronald menyukai Mita. Masih siang, Mita tetap seksi dengan balutan gaun tidurnya yang mereka beli kemarin.